Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Tina Teresa SPD MPD, peserta PKG PJOK tahun 2024. Saat ini saya akan berbagi praktik baik untuk tugas saya sebagai peserta PKG PJOK membuat aksi nyata. Dan dalam kesempatan ini, saya sebagai peserta PKG PJOK akan berbagi praktik baik lewat materi refleksi. Menurut saya, sebagai guru, refleksi dalam pembelajaran PJOK sangatlah penting. Karena kita harus melakukan evaluasi atau perbaikan dalam proses pembelajaran itu. Sebelum saya menyampaikan tentang contoh atau bagaimana refleksi itu dilakukan, kita harus tahu dulu apa sebenarnya refleksi itu. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, refleksi menurut saya merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan guru maupun peserta didik, atau suatu bentuk evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan refleksi atau kita menulis refleksi di setiap pembelajaran kita sebagai bahan referensi dan evaluasi untuk pembelajaran di kemudian hari. Sekali lagi, menurut saya juga refleksi pasti berdampak kepada semua guru dalam pembelajaran yang baik, karena mampu menguasai atau mampu mengoreksi diri kita, atau refleksi itu merupakan cerminan kelebihan atau kekurangan kita. Ada salah satu cara untuk membantu diri kita kembali atau terus mengingat dan berusaha mengembalikan esensi PJOK yang sesungguhnya, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mempersiapkan peserta didik untuk mampu beraktivitas sepanjang hari atau sepanjang hayat. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Menurut Rolf Jasper dan Fisher-Water pada tahun 2011 mengatakan bahwa refleksi didefinisikan sebagai proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang mungkin bisa terjadi jika sesuatu dilakukan dengan cara yang berbeda, apa yang terjadi dan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, menurut saya sangat penting sekali kita melakukan refleksi. Bapak guru yang hebat dimanapun berada, sebagai guru
pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dapat menerapkan framework dalam menulis refleksi di saat kita melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai guru dengan berpedoman pada nilai orientasi. Karena kita tahu bersama dalam framework ada beberapa nilai orientasi, yaitu yang pertama penguasaan materi atau disiplin ilmu, mengajarkan kepada murid untuk menguasai materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran, di mana membantu murid atau peserta didik menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang baru. Kemudian aktualisasi diri. Yang ketiga adalah aktualisasi diri, di mana mengembangkan karakteristik atau kemampuan murid atau peserta didik dalam memberikan atau bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat peserta didik itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah integrasi ekologi, di mana guru mendorong murid atau peserta didik mencari makna pribadi mereka melalui atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik, menguasai pengetahuan, gerak, dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka sendiri. Dan yang kelima adalah tanggung jawab sosial, di mana di sini menekankan pada pentingnya atau peningkatan kesadaran atau kebutuhan sosial dan peran peserta didik sebagai agen perubahan. Bapak guru hebat yang ada di manapun berada, di mana framework yang paling banyak mempengaruhi model refleksi yang berkembang adalah dua framework yang paling banyak berpengaruh dalam model refleksi, yaitu dalam perkembangannya adalah yang pertama adalah Borton, yang kedua Gibbs. Kita kenal bahwa model refleksi Borton yang kita tahu bersama bahwa dimulai dari what, apa, so what, terus apa, dan no what, sekarang apa. Sebagai contoh yang dalam mempelajari refleksi model Borton ini, yang setelah saya pelajari memang sangat-sangat membantu pribadi saya sebagai guru PJOK, di mana contoh dari what atau apa, peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Kemudian so what atau terus apa, di mana peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Dan ada dua cara yang akan dilakukan peserta didik, yaitu merekomendasikan sesuatu, kemudian menganalisis lewat perenungan mereka. Kemudian know what atau sekarang apa, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu peserta didik menyelesaikan rasa khawatir mereka, tantangan ke depan mereka, apapun yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan,
pengetahuan dan sumber belajar atau pemahaman mereka. Di sini sebagai guru PJOK saya melakukan proses refleksi. Salah satu contoh adalah refleksi what, so what, dan know what. Jadi what atau apa? Peserta didik setelah melakukan pembelajaran gerak. Contoh yang saya ambil adalah pembelajaran gerak senam ritmik atau senam irama, di mana apa peserta didik setelah melakukan pembelajaran gerak senam ritmik, apa yang terjadi? Bagaimana perasaan mereka atau perasaan peserta didik setelah melakukan senam ritmik? Apa yang mereka lakukan sesudah melakukan senam ritmik? Apa mereka melakukan itu dengan baik atau ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan? Kemudian, so what? Terus apa? Jadi terus apa yang peserta didik akan lakukan? Peserta didik akan menganalisis gerakan yang sudah dilakukan. Contoh, jika mereka melakukan putaran atau kaki mereka terlalu dibuka, pasti peserta didik akan sulit berputar dan seterusnya. Maka peserta didik akan menggunakan pemikiran kritisnya. Oh, jika melakukan membuka kaki terlalu lebar akan sulit berputar, maka peserta didik akan berpikir secara kritis, akan melakukan bahwa nantinya jika melakukan putaran, kakinya jangan dibuka selebar bahu. Dan itu akan peserta didik akan merekomendasikan kepada teman-teman yang dalam proses pembelajaran itu bahwa oh, jika kaki dibuka selebar bahu, mereka akan mudah putar kiri atau putar kanan. Itu yang mereka akan lakukan dalam so what atau terus apa. Kemudian dalam know what atau sekarang apa? Apa yang akan peserta didik dalam situasi sekarang apa? Peserta didik akan dibantu oleh guru mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka atau membantu peserta didik menyelesaikan apa yang menjadi kekhawatiran mereka dengan memberikan penjelasan tentang gerak berputar itu. Jadi guru akan memberikan penjelasan, menjawab kekhawatiran dari peserta didik bahwa jika kaki dibuka terlalu lebar, gerakan berputar akan kaku atau susah. Oleh sebab itu, supaya gerakan berputar efektif, tidak kaku, seperti contoh, bahwa gerakan berputar tidak mudah jatuh dan keseimbangan tetap terjaga, guru akan mengacu pada pembelajaran konsep tubuh, konsep usaha, konsep keterhubungan dalam melaksanakan pembelajaran senam ritmik atau senam irama yang harus disampaikan kepada peserta didik. Bapak guru yang ada dimanapun berada, yang saya selalu katakan hebat, bahwa ada dua framework yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah Bolton, yang kedua adalah Gibbs, yang mengacu pada pertama deskripsi. Deskripsi mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami oleh seseorang, dan di situ disampaikan bahwa apa yang akan terjadi. Kemudian dalam Gibbs yang kedua, dalam refleksi Gibbs yang kedua adalah perasaan. Perasaan apa yang menjadi pikiran dan perasaan para peserta didik. Dan yang berikut adalah
adalah evaluasi, di mana mencari apa yang baik atau buruk, atau mana yang baik, mana yang susah mereka lakukan. Kemudian yang keempat dalam model refleksi Gibbs ini adalah analisis, di mana mendorong seseorang atau peserta didik menganalisis secara menyeluruh tentang apa yang mungkin atau mungkin terjadi dalam pengalaman di saat mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian kesimpulan, yang kelima adalah kesimpulan, sesuatu yang dapat disimpulkan atau informasi yang tersampaikan dengan baik. Kemudian yang berikut adalah RTL atau rencana tindak lanjut. Setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang dilakukan, akan menjadi rencana tindak lanjut ke depan. Jadi pada kesempatan ini, setelah saya mendapat pembelajaran di PKG PJOK, banyak sekali yang saya rasakan harus diperbaiki, karena dalam refleksi itu ada dalam penulisannya. Setelah mempelajari pada modul 1 ada berbagai ada 6 model refleksi yang dipelajari, yaitu pertama adalah model segitiga refleksi, kemudian model deal, kemudian model refleksi 6 topik, dan berikut adalah 4C, model refleksi 4C, kemudian model refleksi cuaca, dan kelima model 4F atau 4P, dan yang paling terakhir model refleksi papan bercerita. Jadi itu yang menjadi referensi kita sebagai guru untuk memakai atau menulis refleksi dalam setelah pembelajaran dilakukan. Dan saya sangat merasakan betapa pentingnya melakukan refleksi dalam pembelajaran, karena melihat menjadi cermin buat saya sebagai guru, di mana saya bisa mengetahui tentang kelemahan saya bisa mengetahui tentang kelebihan saya ke depan, agar dalam proses pembelajaran selanjutnya saya bisa memakai refleksi ini, memakai refleksi dari peserta didik, memakai refleksi saya pribadi untuk menjadikan pembelajaran ke depan semakin hari semakin baik. Dan terakhir saya kutip pesan dari Albert Einstein, bahwa di mana belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh pesan dari Albert Einstein ini, menjadi refleksi pribadi saya juga, bahwa dalam pembelajaran pasti banyak kekurangan, pasti banyak hal-hal yang ditemui dalam pembelajaran itu. Oleh sebab itu, sebagai guru, saya mengajak kepada semua guru hebat dimanapun berada, marilah kita sama-sama dalam proses pembelajaran harus ada refleksi, agar kita bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan kita, agar pembelajaran ke depan semakin baik. Terima kasih, kiranya video aksi nyata ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, dan kiranya ada hal-hal yang kurang mohon dikoreksi. Dan terima kasih atas perhatian dari kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Maka Tuhan, maka Loiran.